Halo semua, selamat datang di channel ini, channel yang berbagi tentang inspirasi di industri UMKM. Nah, kenalin aku Anggi, founder gudangkarir.com, sebuah platform job portal UMKM di Yogyakarta, dan Aparasa yang bergerak di bidang produksi pakaian custom. Di video kali ini aku pengen sharing topik yang cukup menarik ya, dan aku mengalaminya sendiri ketika 1 tahun yang lalu menjalankan bisnis F&B fried chicken yang pada akhirnya tutup. Topik ini berjudul pentingnya kehadiran sosok owner dalam menjalankan bisnis. Kita sering kali ya mendengar istilah bisnis autopilot, bisnis jalan, owner jalan-jalan. Nah, jargon ini sering dikampanyekan di seminar-seminar oleh para motivator dan mungkin disampaikan oleh beberapa orang yang relatif sudah sukses ya. Aku totally sangat setuju ya dengan konsep bisnis autopilot karena bisnis yang sudah autopilot itu biasanya aktivitas bisnisnya sudah tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada owner. Tapi terkadang jargon ini sering dimaknai dengan cara yang salah ya. Untuk mencapai level bisnis yang autopilot itu dibutuhkan maturity atau kematangan bisnis baik dari sisi SDM atau timnya, sistem atau SOP-nya maupun dari sisi skala keseluruhan bisnisnya. Pada dasarnya, bisnis yang saat ini berkembang menjadi perusahaan besar dan mempunyai sistem yang rapi itu mulanya dari UMKM, bermula dari kecil. Nah, tentu kalian sudah sering ya mendengar cerita atau membaca kisah-kisah pemilik perusahaan seperti mungkin Tankor, Mayapada, Lipo, semua foundernya berjuang totalitas dalam membangun perusahaannya. Ada yang berjuang dari nol, ada juga yang meneruskan dari usaha generasi sebelumnya. Nah, mereka terlibat dan terlihat setiap waktu ya untuk membersamai tim mereka dalam bekerja. Sampai titik di mana mereka mulai untuk mendelegasikan tugas-tugas yang dulu dia kerjakan sendiri. Nah, berkembang kemudian memiliki sistem di mana kemudian mereka bisa punya waktu untuk memikirkan ke arah mana bisnis akan dibawa. Kenapa topik ini menjadi penting ya untuk aku coba angkat? Karena sangat relevan dengan pola pikir anak muda yang saat ini itu suka melakukan cara-cara yang pinginnya serba instan, mudah dan cepat menghasilkan. Ini satu pemikiran yang tidak dapat dihindarkan ya, karena kita hidup di mana input informasi dan motivasi kita dapatkan dengan cara yang mudah dan cepat. Nah, tentu teman-teman yang nonton video ini ada yang mungkin sedang merintis usaha dan sudah memiliki pemikiran bagaimana menciptakan sistem yang autopilot sehingga sebagai owner bisa memiliki waktu yang lebih leluasa, terutama memikirkan bagaimana strategi untuk mengembangkan bisnis. Mindset ini sangat bagus ya, dan memang itu yang seharusnya terjadi. Poin yang menjadi penting adalah timing eksekusi yang harus tepat. Sebagai owner, kita harus bisa ya menilai dan bisa memahami apakah bisnis yang kita punya ini sudah siap atau belum. Nah, dalam menjalankan bisnis ada beberapa fase yang menurutku ini perlu dilalui oleh seorang owner, atau ini biasa dilalui sebagai pengusaha muda mungkin ya. Yang pertama adalah fase memulai, kemudian fase menjalankan, dan yang ketiga adalah fase pengembangan atau mungkin fase scale up. Yang pertama adalah fase memulai usaha. Ini ciri-cirinya biasanya dia akan menjalankan semua hal sendirian atau mungkin bersama partner. Fase ini si owner atau founder masih mencari pola kerja. Kemudian fase yang kedua adalah fase menjalankan bisnis, di mana di fase ini mereka fokus pada membangun rutinitas dan di situ sudah mulai terbentuk pola kerja. Nah, satu titik dia akan merasa mentok, apalagi yang harus dilakukan. Dan fase yang terakhir adalah fase pengembangan, di mana dia akan mulai fokus memikirkan bagaimana arah bisnis akan dibawa, bagaimana bisnis ini akan dikembangkan. Nah, di sini dia harus sudah memiliki tim yang bisa take over untuk rutinitas pekerjaan teknis. Ketiga fase ini melibatkan satu poin penting, yaitu adalah kehadiran sosok owner. Nah, sebagai leader yang menguatkan tim bahwa apa yang mereka jalankan atau visi yang mereka yakini itu bisa dicapai. Nah, gimana jika sosok owner itu kurang aktif dalam membersamai tim? Nah, tentu saja bisnis terutama ya UMKM yang baru aja dimulai atau dirintis akan kehilangan ruh. Kadang-kadang tim juga akan kehilangan arah dan kehilangan keyakinan. Mampu nggak sih untuk mencapai tujuan bisnis? Nah, yang terjadi seringkali owner tuh sudah
mulai merasa berhak untuk bebas mengatur waktunya. Apakah dia mau datang siang, sore, atau kalau dia mau ambil libur, atau mungkin mau seminggu datang sekali aja. Padahal sistem yang dia bangun belum matang sepenuhnya. Nah, apalagi jika bisnis yang dia jalankan baru seumur jagung alias masih baru banget ya. Ini akan sangat berbahaya. 1 tahun yang lalu aku mengalami fase ini. Fase dimana saat itu aku memutuskan untuk memulai bisnis baru. Bisnis di bidang F&B fried chicken. Waktu itu modalnya 100 jutaan, mungkin lebih kurang dikit ya. Jika mungkin di total dengan operasional selama kurang lebih 3 bulan itu mungkin lebih 100 jutaan. Nah, saat memulai usaha fried chicken, kondisiku sedang menjalankan 2 bisnis lainnya ya, yang sedang berkembang juga, yaitu gudang karir dan juga aparel saya konveksi. Nah, dalam menjalankan bisnis fried chicken ini, aku dibantu 2 partner dan dibantu 2 karyawan berpengalaman sebagai tim operasional resto. Nah, singkat cerita, bisnis ini hanya bertahan sekitar 3 bulan saja. Melihat proyeksi penjualan yang kurang bagus ya, pada akhirnya kita mutusin buat ditutup. Beberapa inovasi udah coba kita lakuin tapi tidak berdampak signifikan untuk menaikkan sales. Dan sejauh 3 bulan itu sales benar-benar tidak nutup untuk operasional. Nah, aku pernah sharing ya kesalahan-kesalahan apa aja yang pernah aku lakuin di sana. Teman-teman bisa cek di channel YouTube ini, silahkan scrolling. Dari beberapa evaluasi ya yang aku coba lakuin, aku menyimpulkan satu hal. Nah, waktu itu aku tidak hadir secara all-in di bisnis ini, alias tidak fokus. Aku beranggapan ya, bahwa dengan menyiapkan SOP atau sistem di awal dan training karyawan bisa membuat bisnis ini jalan tanpa kehadiranku setiap waktu. Karena aku memang posisinya waktu itu terbagi waktunya. Karena bisnis ini baru mulai, perlu kehadiran owner setiap waktu dan dia harus melihat bagaimana berjalannya aktivitas bisnis. Menilai apakah SOP yang dibikin match apa tidak, melihat apakah produk yang kita punya itu diterima pasar atau tidak, kalau di F&B ya enak atau tidak, harganya sudah pas belum. Nah, melihat proses produksi apakah sudah sesuai atau belum, melihat bagaimana proses marketing efektif apa enggak. Dan itu hanya bisa dilakuin ketika si owner itu terjun langsung di dalamnya atau dia terlibat dalam aktivitas keseharian dalam menjalankan bisnis. Itu satu pengalaman yang menurutku mahal dan berharga ya buat aku. Nah, sekarang akan aku coba untuk kerucutin kenapa sih owner itu perlu hadir di bisnis mereka. Nah, terlebih buat mereka yang baru awal sekali memulai usaha. Yang pertama adalah sebagai nahkoda untuk mencapai tujuan bisnis. Pentingnya kehadiran atau sosok owner di dalam bisnis, khususnya dalam memulai ya, biasanya adalah menciptakan visi dan misi usaha. Mereka memiliki pemahaman yang tentu lebih mendalam ya dibandingkan tim-timnya tentang tujuan dan arah kemana bisnis ini akan dijalankan. Nah, dengan visi yang kuat, owner dapat mengarahkan usaha mereka atau usaha tim ke arah yang benar dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa sosok owner yang memiliki visi yang jelas ya, UMKM mungkin akan kehilangan arah, kehilangan fokus. Yang kedua adalah menginspirasi tim. Nah, seorang owner yang baik bukan hanya memimpin saja ya, mereka juga sebagai inspirator bagi timnya. Mereka harus dapat memotivasi karyawan atau tim dengan memberikan contoh yang positif, memberikan dukungan, memberikan contoh komunikasi yang baik. Nah, pemimpin yang inspiratif dapat menciptakan budaya kerja yang positif di dalam industrinya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang cepat. Nah, dinamika di industri UMKM itu seringkali ya berubah dengan cepat sekali. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat, tepat adalah kunci dari UMKM ini bisa beradaptasi. Nah, sosok owner ini biasanya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan timnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih strategis, lebih tepat dalam waktu yang relatif lebih singkat. Nah, terutama menghadapi tantangan-tantangan atau mungkin peluang yang tak terduga sebelumnya. Kecepatan dalam mengambil keputusan dapat membuat perbedaan ya antara UMKM yang akan sukses dan gagal. Kita bisa melihat
dari pandemi tahun 2020 kemarin, kita bisa melihat mana UMKM yang gagal dan mana UMKM yang bisa beradaptasi kemudian bisa sustain dan berkembang sampai sekarang. Nah, yang selanjutnya adalah pengelolaan SDM. Pengelolaan sumber daya ya, terutama ini di aspek keuangan dan mengatur komposisi tim adalah aspek kunci dalam keberhasilan UMKM. Sosok owner memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana bisnis, mengatur anggaran, memploting tim, dan memastikan bahwa semua sumber daya itu bekerja secara efisien. Selain sumber daya manusia ya, mungkin berbicara juga soal sumber daya modal. Sumber daya modal mungkin si owner bisa juga mencari tambahan pendanaan, mungkin dari pinjaman atau mungkin dari investasi. Nah, poin yang kelima adalah membangun jaringan. Nah, kehadiran sosok owner ini juga berperan penting ya dalam membangun jaringan atau hubungan bisnis. Mereka bisa menjadi poin kunci dalam menjalin hubungan mungkin dengan pemasok, dengan pelanggan, atau mungkin mitra bisnis yang potensial. Dengan memiliki jaringan yang kuat, bisnisnya dapat lebih mudah mengakses sumber daya dan peluang-peluang baru. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi. Owner bertanggung jawab untuk mempromosikan inovasi dan perkembangan dalam bisnisnya. Dia harus dapat mendorong tim untuk berpikir kreatif dan inovatif. Mereka dapat menciptakan strategi baru, mengenalkan produk baru, atau mungkin layanan baru, atau mungkin mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, inovasi ini menurutku adalah kunci bertahan dan bertumbuh, terutama di lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Nah, oke, itu dia sharing kali ini. Nantikan video sharing berikutnya seputar industri UMKM. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan see you on the next video.